Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Hai adik-adik semua. Halo adik-adik. Hai adik-adik sekalian. perkenalkan nama Abang Hafiz Hermanda Putra, biasa dipanggil Hafiz, dan Abang sebagai Wakil Ketua OSIS di OSIS SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Perkenalkan, nama kakak Syifa dan kakak sebagai bendahara MPK Rismansu. Perkenalkan nama saya Rifki Al-Hakimah Putra, biasa dipanggil Rifki. Umur saya 16 tahun dan saya berasal dari kota Sawah Lunto. Nama aku Fauzia Oktawayandara, biasa dipanggil Dara. Kalau misalnya kalian lupa, di video sebelumnya aku ada di Divisi Budi Pekerti Luhur dan Bela Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini Abang akan menceritakan tentang organisasi-organisasi selain OSIS dan MPK yang ada di Semansu, dan setelah itu akan diceritakan juga oleh teman-teman Abang tentang event-event menarik yang ada di Semansu. Organisasi pertama yang akan Abang ceritakan kepada adik-adik adalah organisasi Rohis. Nah, apa sih itu Rohis? Rohis itu adalah sebuah organisasi yang akan membahas di dalamnya tentang studi-studi kajian Islam. Nah, untuk di Semansu sendiri, nama Rohisnya itu adalah FSI Rodatul Jannah, yang artinya kepanjangannya itu Forum Studi Islam Rodatul Jannah. Nah, di Rohis ini banyak kegiatan-kegiatan menarik. Di antaranya nanti itu bakalan ada Ramadan Ceria. Apa sih Ramadan Ceria itu? Ramadan Ceria itu event besar yang akan diadakan oleh Rohis pada bulan Ramadan agar kita ceria Ramadannya di Semansu. Next ada MB. Apa sih MB itu? MB ini singkatan dari Mahkamah Bahasa atau yang bahasa Inggrisnya LC, Language Court. Nah ya, Language Court. Jadi di Semansu ini nanti bakalan ada namanya English Day, yakni 3 hari dalam 1 minggu itu kita harus menggunakan bahasa Inggris dari pagi setelah subuh sampai jam Isya. Nah, MB ini sendiri merupakan organisasi yang mengawasi jalannya English Day yang ada di Semansu, baik dari segi aturan dan nanti bakalan ada sidang juga bagi para pelanggar English Day. Nah, MB ini sendiri ada di bawah naungan dari OSIS Divisi Sasba. Untuk organisasi selanjutnya ada Pramuka. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan apa itu Pramuka? Ya, bagi adik-adik yang gemar dengan tali temali, dengan memecahkan sandi, yang hobi camping, cocok banget nih masuk ke organisasi Pramuka Semansu. Nah, program unggulan dari Pramuka nanti di Semansu ini ada namanya Perjusami, yaitu Perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan juga pada MPLS tahun-tahun sebelumnya ada merayap di sawah. Nah, itu sangat seru, mungkin sudah diceritakan di part sebelumnya. Bagi adik-adik yang punya passion di pramuka, sangat cocok banget untuk melanjutkan karir pramukanya di organisasi pramuka di Semansu ini. Next, ada organisasi yang sangat cocok bagi adik-adik yang suka editing, suka buat-buat konten kreator itu, jadi konten kreator, yakni organisasinya adalah Media Semansa. Apa sih Media Semansa itu? Media Semansa adalah organisasi di SMA Negeri 1 Sumatera Barat yang tujuan utamanya adalah menerbitkan majalah tahunan yang diberi nama Screen. Ya, Screen ini sendiri adalah majalah tahunan yang terbit di SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Akan membahas tentang all about Semansu. Nah, bagi adik-adik yang suka editing, sangat bagus nih untuk join di Media Semansa. Oke, selanjutnya kita masuk kepada organisasi MPR. Apa sih MPR itu? MPR adalah singkatan dari Majelis Peduli Ruang yang diisi oleh para petarung di Semansu. Petarung apa nih? Petarungnya adalah pemuda tata ruang. Seperti namanya, nanti di MPR ini bakalan banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam dan tata ruang, seperti hiking, dan juga nanti akan ada menata taman. Baiklah, organisasi selanjutnya ada UKS PMR. Nah,
seperti yang adik-adik tahu, semenjak SD sudah ada UKS, yakni Usaha Kesehatan Sekolah, dan juga sejak dimulai dari SMP sudah ada yang namanya PMR, yakni Palang Merah Remaja. Nah, bagi adik-adik yang dulunya sudah dibekali ilmu dokter kecil dan sudah menjadi PMR sejak SMP dan yang ingin mendalami tentang ilmu-ilmu medis, nah, sangat cocok untuk masuk kepada UKS dan PMR ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan UKS PMR yang ada di Semansu ini. Seperti ada nanti penyuluhan, ada juga bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan. Nanti kita akan dilatih oleh kakak-kakak dari Dinas Kesehatannya. Baiklah, organisasi selanjutnya ada FBI. Nah, FBI, apa sih itu FBI? FBI di Semansu ini bukan FBI kayak di film-film Amerika itu ya. FBI di Semansu ini adalah singkatan dari Federasi Bakat Intrasekolah. Nah, ini baju yang abang pakai ini adalah baju dari anggota FBI 2 tahun sebelum ini, yakni pada tahun 2018-2019. Nah, FBI ini seperti namanya Federasi Bakat Intrasekolah, isinya adalah para pelaku seni yang ada di SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Nah, bagi adik-adik yang nanti ada bakat seni, bisa nih join di FBI, dan juga FBI ini nanti bakalan menjadi panitia dari acara FOA yang akan diceritakan oleh teman abang selanjutnya. Organisasi selanjutnya ada PIKR. Nah, apa sih itu PIKR? PIKR adalah singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana dalam organisasi ini nanti kita akan dibekali dengan ilmu-ilmu tentang konseling. Nah, di Semansu sendiri nama PIKR-nya adalah PIKR Azka Zakia. Nah, bagi adik-adik yang tertarik untuk masuk PIKR, gak usah khawatir. Nanti di sana bakalan banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik. Salah satunya yang terkenal ada genre. Oke, organisasi terakhir yang akan abang sampaikan kepada adik-adik pada kesempatan kali ini adalah organisasi PASKI. Ya, organisasi para pasukan pengibar bendera. Di Semansu sendiri, nama organisasi PASKI-nya adalah PASGAS, yakni singkatan dari Pasukan Garuda Semansu. Nah, bagi adik-adik yang punya postur tubuh ideal yang tinggi dan yang ingin menjadi pasukan pengibar bendera, sangat cocok untuk mengembangkan passionnya di organisasi ini, karena di organisasi ini nanti bakalan diberikan ilmu-ilmu PBB yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Purna Paskibraka dari SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Baiklah, sekarang kakak akan mencoba untuk menjelaskan beberapa event yang ada di Semansu. Saya akan menceritakan kepada adik-adik bagaimana keseruan, bagaimana pengalaman dalam event-event yang diadakan di SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Aku bakal jelasin ke kalian mengenai 3 event yang ada di Semansu. Yang pertama, yaitu adalah pembagian takjil dan buka puasa bersama. Dari namanya aja kan kita udah tahu nih bahwa event ini tuh dilaksanakan pada bulan Ramadan dan penyelenggaraannya itu diselenggarakan oleh kelas 11. Jadi akhir-akhir tahun tuh, waktu akhir-akhir kalian kelas 11, nanti kalian akan megang event ini. Jadi ngapain aja sih di event ini? Kalian pastinya bagi-bagi takjil di sini, berbagi kebaikan, baik itu kepada orang-orang maupun yang ada di Semansu itu sendiri. Pada orang-orang di luar tuh seperti kayak misalnya di jalan nih, kalian nanti ketemu sama orang, memang orang membutuhkan, atau pengendara kendaraan, motor, mobil, atau pejalan kaki yang membutuhkan, nanti kalian bisa bagi-bagi kebaikan kepada mereka. Kalau di Semansu sendiri, nanti kalian akan melaksanakan buka puasa bersama, yang tepatnya itu biasanya sih di GOR ya. Nanti kalian akan tarawih bersama, nanti ada acara ceramah, ada acara-acara mungkin nyanyi qasidah, dan lain sebagainya. Jadi acara pembagian takjil dan buka bersama ini tuh merupakan acara amal
dan insya Allah dapat memberi berkah dan pahala bagi kita. Selanjutnya, ada event yang dinamakan Semansu Fest. Semansu Fest adalah sebuah event yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Event ini dilaksanakan pada bulan Agustus. Event ini dilaksanakan pada harian penuh, di mana dari pagi sampai sore harinya seluruh warga SMA Negeri 1 Sumatera Barat akan berpartisipasi dan memeriahkan event ini. Dalam event ini banyak sekali perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan yang seru, menarik, lucu, dan juga menyenangkan. Seluruh kelas di SMA Negeri 1 Sumatera Barat, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, akan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Tentunya bakal menjadi arena pertandingan yang sangat menyenangkan. Pasti adik-adik semua sudah bisa kan merasakan bagaimana menyenangkannya? Contoh perlombaan-perlombaannya yaitu ada tarik tambang, ada pacu karung, ada tebak kata, dan ada juga perlombaan tangkelek. Wah, pasti menyenangkan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada Semansu Award. Nah, adik-adik, apa sih Semansu Award itu? Semansu Award itu adalah acara awardnya Semansu. Kayak di TV-TV sih, ada kategorinya, nanti ada nominasinya. Jadi, Semansu Award itu diselenggarakan oleh MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas. Kayak gini nih, nanti tuh MPK bakal ngasih selebaran. Nanti ada isi, siapa sih yang cocok sama yang ini? Siapa sih yang cocok sama kategori itu? Kayak gitu. Nanti di acara puncak dari Semansu Award, nah nanti ada pemenangnya kan, nanti dapat piagam, memberi kata sambutan, dan lain sebagainya. Untuk waktunya sendiri, jadi Semansu Award ini satu tali tuh sama FOA. Kalau siangnya FOA, nanti malamnya ada yang namanya Semansu Award. Selanjutnya, ada event yang dinamakan dengan FOA, Festival of Art atau Festival Kesenian. Festival ini biasanya diadakan sesudah ujian semester 1 atau berada di akhir tahun. Festival ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan jiwa-jiwa seni yang ada pada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Festival ini sangat menyenangkan karena di festival ini seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumatera Barat dapat menampilkan bakat-bakat atau jiwa-jiwa seni mereka. Banyak sekali perlombaan-perlombaan atau acara-acara yang diadakan di festival ini. Di antaranya ada lomba tari, ada lomba randai, ada lomba ansambel musik, ada lomba fotografi, ada lomba poster, ada lomba kriya, dan masih banyak lagi perlombaan-perlombaan yang diadakan di festival ini. Keseruan-keseruan dan penampilan yang sangat memukau dapat menyulap mata para penontonnya. Dan juga festival ini bisa juga dikatakan dengan festival yang colorful atau penuh dengan warna. Karena warna-warni dari setiap seni-seni akan memukau seluruh para penonton yang ada pada festival tersebut. Nah, selanjutnya adalah event pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di Semansu. Nah, sebelumnya, pemilihan ketos-ketos ini diselenggarakan oleh MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas yang bekerja sama juga dengan KPU di Padang Panjang. Jadi, menurut kakak, pemilihan ketos-ketos di Semansu itu hampir sama SMA yang lain. Pertama itu pilih kandidat kan. Pemilihan kandidat ini juga ada syarat-syaratnya. Contohnya itu hafiznya berapa juz, kelas berapa yang boleh ikut. Nah, kayak gitu loh. Nah, setelah terpilih kandidat-kandidatnya, baru deh dilaksanakan kayak kampanye, di mana tim suksesnya. Dan biasanya sih kalau di Semansu kandidatnya itu 2 ya, masing-masing calon itu udah rangkap ketua OSIS sama wakil ketua OSISnya. Selanjutnya, ada event yang dinamakan Barclays. Ya, dari namanya saja, pasti adik-adik sudah tahu dan mengetahui bahwa event ini adalah event yang bertemakan olahraga, atau lebih spesifiknya adalah pertandingan bola futsal. Event ini dimulai dari bulan Oktober sampai berakhirnya di akhir tahun. Acara ini diikuti oleh pesertanya yaitu seluruh siswa SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Dan tak terlupa guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Sumatera Barat.
Acara ini dilaksanakan sepulang sekolah, sehingga seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumatera Barat dan seluruh warga SMA Negeri 1 Sumatera Barat dapat menyaksikan dan menonton tim jagoannya. Gemuruh teriakan penonton akan membakar semangat para peserta dan mengguncangkan arena pertandingan. Pasti adik-adik semua sudah mengetahui kan dan sudah merasakan bagaimana semangatnya seluruh warga SMA Negeri 1 Sumatera Barat di event ini? Oke, sekarang kakak akan menjelaskan. Ini merupakan event termasuk ke dalam event terbesarnya Semansu ya. Jadi kak jelasin nih. Jadi di Semansu itu ada yang namanya SCOT. SCOT itu adalah Semansu Competition Day. Semansu Competition Day ini terbagi atas dua, yaitu adalah SGM sama Kompas namanya. SGM itu adalah Semansu Gembita Muharram yang menitik beratkan kepada nilai agama, sedangkan Kompas itu adalah Competition Pra-Olympiad of Semansu. Jadi ini adalah olimpiade-olimpiade sains atau olimpiade dari sosial yang dapat kalian ikuti baik itu SMA maupun SMP. Jadi kakak akan fokus ke Kompas atau yang untuk sains dan sosialnya. Langsung aja kita mulai di event yang pertama, yaitu ada tadi SGM atau Semansu Gempita Muharram. Sesuai dengan namanya, jadi event SGM ini emang diadain setiap bulan Muharram, tapi nggak harus di awal bulan Muharram ya. Biasanya di pertengahan atau di akhir bulan Muharram, sesuai mood panitia mungkin ya, bisa jadi. Jadi di SGM ini itu yang terakhir udah SGM yang ke-8 pas aku masih kelas 11. Dan SGM ini mempunyai penambahan peserta. Jadi pesertanya dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Dari lombanya juga dari tahun ke tahun juga terus bertambah. Untuk yang terakhir kali itu SGM udah cakupannya udah se-Sumatera. Dan SGM kan yang terakhir pas aku kelas 11 itu SGM 8 ya, SGM yang ke-8. Jadi mulai dari SGM ke-7 atau 1 tahun sebelumnya itu SGM udah mulai ngadain lomba untuk anak SMP. Jadi dari SGM 1 sampai 6 itu cuma untuk anak SMA, itu SGM yang seniornya. Yang sekarang udah ada SGM yang untuk juniornya. Gitu. Jadi kalau kalian mau nanya, Kak, lombanya apa-apa aja Kak di SGM? Tadi aku lupa bilang ya, kalau misalnya SGM itu diadain sama Departemen OSIS bidang Ketuhanan Yang Maha Esa. Tadi yang aku bilangin sebelumnya juga itu aku dapat dari orang-orang yang semalam udah aku interogasi, udah aku tanya-tanya mengenai SGM. Jadi di sini berhubung aku bukan anggota KME, ini apaan Kak? Sticky note. Di sini ada bidang-bidang lomba. Kalau kalian penasaran, yang pertama untuk bidang untuk tingkat SMA itu ada MHQ, MFQ, MSQ, MTQ, kaligrafi, khutbah Jumat, puisi dakwah, sama Olimpiade PAI. Untuk yang SMP itu ada MHQ, MFQ, MTQ, ranking 1, Olimpiade PAI, sama puisi dakwah. Nah, jadi di Kompas sendiri itu terbagi dua ya. Ada yang untuk SMA sama SMP. Kalau SMA itu ada 12 cabang lomba, namanya itu adalah Kompas. Sedangkan kalau SMP-nya itu adalah Kompas Junior yang terdiri atas 3 cabang. Kalau adik-adik gimana? Pernah nggak ikut Kompas Junior? Kalau kakak pernah nih, waktu kelas 9. Jadi itu merupakan tahun pertamanya Semansu mengadakan lomba Kompas untuk SMP. Jadi untuk Kompas ini sendiri diadakan 2 hari, yaitu adalah hari pertama untuk penyisihan dan hari keduanya itu adalah untuk finalnya. Event yang kedua. Jadi di event yang kedua ini aku bakal jelasin tentang peringatan Hari Pahlawan. Nah, kalau kalian lupa misalnya, Hari Pahlawan itu kan setiap tanggal 10 November. Jadi event ini dia adain oleh Departemen Bidang aku, Budi Pekerti Luhur dan Bela Negara, pada setiap tanggal 10 November. Tapi kalau misalnya 10 November yang misalnya jatuh hari Senin atau sampai hari Senin atau hari Selasa gitu kan, biasanya itu nggak diadain. Jadi diadainnya di 10 November minggu itu, misalnya hari Jumat atau hari Sabtunya, biar nggak ganggu pelajaran kita. Nah, di event ini biasanya ada berbagai lomba yang diadain. Yang pertama tuh ada Monopoli Bela Negara. Di Monopoli Bela Negara ini kita main monopoli kayak biasa, tapi monopolinya gede. Monopolinya ukuran 5 x 5 meter mungkin. Dan yang jadi itunya jadi apa? Bidak ya.
yang jadi bidaknya ya, mungkin bidak. Yang jalan gitu loh. Jadi yang jalan gitu adalah orang yang main gitu. Yang paling banyak udah duitnya ntar yang menang. Terus yang kedua ada apa lagi ya? Ada paku dalam botol. Nah, paku dalam botol ini ntar ada 3 orang. Jadi diketin tali di pinggangnya, ntar disatuin ke satu paku, 3 orang itu. Termasukin deh pakunya ke botol. Terus ada tebak kata ya, yang kayak itu yang di TV yang ya bisa jadi yang gitu kan. Kasih tahu. Terus ada LCC, lomba cerdas cermat. Ini biasanya lomba cerdas cermatnya tentang kepahlawanan atau tentang negara lah ya gitu. Yang terakhir ini yang paling seru biasanya adalah cosplay pahlawan. Jadi tiap satu orang di kelas itu bakal jadi itunya, modelnya. Terus satu orang lagi nanti bakal make upin sesuai dengan bentuk pahlawan. Jadi kayak mirip-mirip pahlawan gitu. Ntar di lapangan mereka bakal semacam fashion show. Jadi itu biasanya seru banget, rame banget. Yang ketiga, aku mau jelasin tentang Hari Batik Nasional. Jadi Hari Batik Nasional ini udah diadain 2 tahun ke belakang. Itu tiap tanggal 2 Oktober. Catat ya tanggalnya, tanggal 2 Oktober. Jadi pas tanggal itu, semua orang yang ada di Semasu, termasuk guru, karyawan, murid, itu tuh bakalan pakai baju batik bebas. Dibawa sendiri dari rumah. Jadi kalau misalnya aku dan adik-adik sekalian bakal ada kesempatan di tahun depan, kita bakal, tahun ini ya Oktober, di tahun ini, Oktober tahun ini kita bakal ketemu, jangan lupa bawa baju batiknya. Itu biasanya terus diadain kok. Di situ kita warna-warni gitu ke sekolah pakai baju batik. Keren deh semuanya. Dan insya Allah di tahun ini, kalau aku masih jabat ya, kalau belum pertukaran OSIS, itu bakalan ada penilaiannya. Jadi siapa yang bajunya paling unik atau paling bagus itu bakal kita umumin siapa aja juaranya. Nah, sekian materi dari kami tentang organisasi-organisasi selain OSIS MPK yang ada di SMA Negeri 1 Sumatera Barat dan event-event menarik yang ada di SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Kalau sebelumnya abang dan teman abang ada salah kata dan belibet, patah-patah lidahnya, mohon dimaklumi, dan abang mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adik-adik.